Oh, kita lihat aja deh cara realitinya. Season 1 sampai season 2. Season 1 sampai season 2 nih. Tanpa si Raquel, Profesor itu udah jelas, semuanya itu udah jelas. Selamat datang di channel ini. Gak ada mainnya. Channel ini. Oke. Jadi inti dari channel ini. Jadi kita mau bahas tentang yang viral nih. Apa tuh? Pertama perkenalan dulu dong. Nggak usah kenalan nanti. Ya udah. Perkenalan dulu ya. Oke. Nama saya adalah Theo. Nama saya adalah Denny. Oke, lanjut aja. Oh, jadi hari ini kita mau bahas tentang serial Netflix yang lagi viral nih. Saat corona ini, saat COVID-19. Yaitu Money Heist. Sayangnya kita udah nonton dari season 1 sampai season 3. Jadi kita nggak bisa ngulik dari awal. Nah, kita tuh di sini mau bahas tentang apa aja sih poin yang sering kita debatin dulu. Apa poin yang sering kita debatin? Di season 3 ini nanti bakalan season 1 sama season 2 tetap bakal kebahas dong pasti. Berarti ini kita langsung debat aja nih tentang season 3 sebenarnya apa sih yang bisa kita debatin? Yes. Jadi FYI ya, bagi kalian yang belum nonton Money Heist, gimana tuh? Gak usah nonton aja kali. Sesimpel itu kok. Oh ya udah nonton boleh ikutan sih. Kita niatnya cuma mau sharing aja. Ini langsung kita play atau langsung kita debatin apa yang udah kita tahu nih? Kita debatin yang udah tahu. Langsung aja. Berarti kamu yang angkat dong topiknya. Sebenarnya apa sih yang pengen kamu debatin sama aku? Jadi aku cuma kayak gini loh. Season 3 ini berbeda sama kayak season 2. Betul. Season 1 2 itu memang benar-benar diangkatnya itu kayak plan-nya Profesor itu kayak benar-benar itu kan plan-nya Profesor. Dan itu kayak benar-benar apa ya? Season 2 itu kayak ngangkat perjalanannya mereka. Kayak lebih ngangkat ke bukan emosionalnya mereka, tapi kayak bagaimana plan itu berjalan, kayak naik turunnya plan itu, kayak Profesor mau ketawa sama si Raquel, event, si Berlin yang ngelakuin Tokyo dan lain-lain. Nah di season 3 ini yang bedain sama season 1 season 2 itu emosionalnya, kita dimainin emosionalnya, kayak si Raquel sama Profesor, terus si Tokyo sama si Rio yang break up. Itu kayak ya ampun udah berapa dari season 1 2 itu mereka kayak udah cinta men. Walaupun memang goblok tau gak gitu. Tapi yang menurutku yang paling menarik nih di season 3 ini ya. Menurutku yang paling menarik di season 3 ini adalah di mana pihak kepolisian itu udah mulai setara sama pihak perampok. Karena apa? Waktu di zamannya season 1 sampai season 2 si Raquel itu dia itu seperti lemah banget loh. Dia itu lemah banget karena perampoknya itu seperti lebih unggul, kayak dia udah selalu di atasnya, dan selalu depannya. Kalau di season 3 ini dia itu antara perampok sama si kepolisiannya itu udah mulai unggul gitu, udah sama-sama unggul lah. Misalnya kita kedapatan si Sierra ini dia kayak benar-benar out of protokol gitu. Kalau dia ikut protokol dia bakal kalah lagi kayaknya, karena kita belum nonton season 4 ya, jadi kalian jangan spoiler season 4. Nah, kita masih season 3. Jadi kalau si Raquel ini dia masih in protokol. Jadi kayak Profesor tuh kayak tahu dia tetap bakal ngapa-ngapain sesuai protokol. Jadinya dia menang karena dia punya backing plan yang banyak tuh. Season 3 ini kayak sumpah men, kayak si Nairobi ditembak tuh. Oke, mungkin kita semua harus berduka cita ya karena Nairobi adalah salah satu tokoh yang favorit ya bagi kita ya. Dia udah dimatikan gitu di season 3 ini. Tapi beneran mati nggak sih? Beneran mati. Kan masih belum belum tahu season berapa dia cuma kayak kita doang gitu kan. Iya. Ada suatu fakta yang menunjukkan lagi kalau ternyata Nairobi itu suka sama si Helsinki kan. Maksudnya kayak dari season 1 2 itu belum ada kelihatan. Aku nggak ada sama sekali kecurigaan kalau misalnya si Helsinki sama si Nairobi itu pernah ada rasa itu. Maksudnya si Nairobi ke Helsinki-nya itu nggak ada fokus ke situ. Tapi kan mungkin karena di season 3 kan baru kita tahu selama 2 tahun mereka di pengadilan itu mereka bersama kan. Iya, mereka bersama. Jadinya mereka terjalin di situ. Tapi kalau misalnya saya lihat sendiri dari beberapa snapshot dari potongan-potongannya, itu waktu si Arturo dia mencoba buat wah ini si Helsinki ini pasti akan
menyesal dari lubang. itu scene lucu kan, Bang. Itu lucu. Episode 1 tuh kayak dia kenalin dulu apa sih scene pertamanya itu. Scene pertama season 3 itu. Itu enggak tahu dan lah. Oh ya. Itu season berapa? Season 3 episode 1 itu pertama-tamanya langsung Arturo, men aku ya ampun ketawa kayak ya ampun Arturo yang di Arturo romans. Arturo si Arturo itu Arturito gitu. Kayak ya ampun dia bilang kayak berkebalikan kan? Berkebalikan. Kayak dia bilang si siapa yang dia ngomong? Si Rio si Denver dulu. Bukan si Rio dulu. Si Rio sama Tokyo itu. Oh, Rio sama Tokyo itu dia akan terjerembab di lubang, kan? Habis itu langsung scene Rio sama Tokyo di pantai. Kayak dia omong berubah drastis. Habis itu si ini Nairobi sama si Helsinki. Dia bilang gimana? Si itu gimana itu? Salah satu scene-nya itu dia bilang kayak dia juga akan menyesal seumur hidup. Habis itu scene-nya langsung saat Helsinki main. Kayak goblok sih, Pak. Gue selaku orang yang benci sama Arturo Roman itu kayak seneng banget kayak dia ngomong gitu aslinya tuh enggak gitu ya tapi kalau misalkan dilihat dari segi pandang hostage, di segi pandang Sandra, Arturo Roman itu pahlawan men karena dia gelombang pertama dia udah bisa mengeluarkan 16 Sandra dari segi hostingnya loh, dari segi Sandra ya emang sih. Tapi juga dalam segi Sandra juga si Arturo ini juga nyebelin karena dari itu makanya gue benci nih. Coba apa sih kayak keputusannya dia tuh kayak cuma nyuruh siapa? Iya, cuma nyuruh di season berapa ya? Kedua ada season 2. Pokoknya yang pertama tuh nyuruh buat gunting gak sih itu yang pertama? Gunting. Pokoknya ada kan nyuruh gunting itu setelah gurunya itu yang pokoknya dia tuh kayak nyuruh si anak SMA-nya itu yang cowok itu suruh ambil banyak gitu loh. Ambil banyak. Terus masanya kenapa gak dia loh? Makanya kenapa gak dia yang ngelakuin gitu? Meskipun dia terus akhirnya dia kan manajer. Enggak mungkin dia nyuruh aja. Ya tapi kalau selama hosting nih, selama hosting di sini dia sama-sama Sandra itu, enggak ada guru, enggak ada mahasiswa, enggak ada manajer, enggak ada sekretaris, semuanya sama-sama Sandra. Makanya gue bisa semangat guru. tapi kalau misalnya dilihat dari situ dari segi jasanya ya, kalau misalnya kita nggak tahu apa dalamannya dari segi jasanya, Arturo sudah menyelamatkan 16 hostage. Cuma itu pas aku nonton itu kayak sebel banget, sumpah. Kayak soalnya gara-gara Arturo main 16 keluar kayak iya, dan itu Oslo mati, rusak plan Oslo mati. Dia tuh meskipun nggak banyak bicara, dia tuh perannya tuh nggak kelihatan men, jadi nggak peduli. Jadi gimana ya? Mungkin bagi all of you ya itu kayak kalian tuh kayak nggak bener-bener ngefans sama Oslo gitu, kayak tiba-tiba kayak Oslo tuh nggak kelihatan ya, saya kelihatan itu Helsinki, Moskow, dan Berlin namanya. Berlin. Jadi kayak Oslo meninggal tuh kayak kurang tuh. Tapi Nairobi yang season 3 ini kayak bener. Iya. Episode tadi itu bener-bener kayak. Enggak itu yang bikin sakit hati itu kenapa polisi melanggar protokol sendiri. Soalnya harusnya nih perampokan sejalan apapun dia itu ada protokolnya. Kenapa harus ditangkap dan kenapa harus diproses ya kan? Kayak Tokyo nih yang sempat keluar di season 2 ya. Season 2. Dia nggak langsung tembak mati karena Raquel mengikuti protokol kan. Emang seharusnya kepolisian kayak gitu. Harus diadili dulu dan harus ke pengadilan kan. Nah, si Sierra ini kenapa dia langsung nembak dan itu kayak out of the protocol. Menurut gue kayak gitu ya. Soalnya kepolisian itu perlu adanya protokol di mana pengadilan itu harus dilalui dulu sebelum adanya hukuman mati. Semua hukuman mati yang dialami oleh penjahat, dia pasti melalui protokol dulu kan, yaitu penghakiman dulu kan. Nah itu menurutku di sini kelihatan kepolisian itu malah bertindak sewenang-wenang. Jadi menurutku di sini tuh udah mulai kelihatan tuh, kepolisian juga sama aja brengsek. Menurut gimana menurut itu? Setuju? Ya kalau misalkan kita bikin dia ikut sama protokol, ini jadi kayak sama season 1 season 2 kayak nggak ada dulunya. Makanya di season 3 ini kayak berbeda sama totalnya. Ditambah Raquel sama Profesor. Episode terakhir lah kita lihat terakhir. Itu Profesor tuh kalah men. Iya. Itu kalah. Dia kejebak sama satu-satunya episode di mana Profesor kalah selama 3 season. Kayak kelihatan kalahnya. Kalah terus depresinya itu kelihatan banget tuh waktu tembakan 3 kali. Itu
pertama aku mikirnya gini ya, itu emosionalnya dapet banget. Aku tuh nggak bakal pikiran kayak aku berat itu nggak, tapi aku kebawa emosi, jadi kayak pinter banget tuh. Saat itu kayak si profesor tuh lari tuh, turun dari Iya, dia lari sama emosinya tuh dapat saat pertama dia itu si profesor itu bilang, udah Rakel, udah katakan saja di mana posisiku gitu kan. Rakel, katakan saja di mana posisiku. Dia tuh turun lari, dia tuh bener-bener lari profesornya dari lokasinya pohon sampai ke tempatnya itu kan. Hampir ke tempatnya itu, dia tuh lari secepat mungkin. Rakel, apa katakan di mana posisiku? Rakel, katakan di mana posisiku? Tapi Rakelnya bilang, aku nggak tahu di mana posisi profesor. Di situ tuh bener-bener ini apa namanya, emosi penonton tuh kayak ditarik-tarik tuh loh, kayak shit man, gimana antara dia tuh sampai ke sana dan profesor buka, aku di sini kayak. Tapi kita mau dituntun di situ kan, tapi enggak, kita sebenarnya soal tembakan itu kayak aku kan itu nggak dilihat mesinnya tembakan ya. Iya. Aku mikirnya Rakel mati. Aku mikirnya Rakel mati. Lisbon udah dieksekusi, dan itu sudah tersebar ke perampoknya juga, ke bawahnya juga. Lisbon sudah dieksekusi. Udah. Profesor udah ngomong kayak gitu ke bawahan, dan dia udah ngeluarin rencana apa itu? Alcatraz. Dia sampai kayak bilang ini udah perang ya. Saat itu aku bawa emosi. Aku juga terbawa emosi karena di situ profesor nggak bisa mendinginkan otaknya dia. Menurutku apa namanya, rencana Alcatraz itu adalah rencana di mana itu udah bom bunuh diri loh. Kayak ya udah tembak-tembakan aja terus itu udah war banget. Tapi kalau misalkan ya, aku saat itu kan bener-bener bawa emosionalnya kebawa. Tapi aku tuh kalau nggak kebawa emosi, aku udah mikir mati. Kok gitu lah? Nggak asik kan, ya ampun, wah. Oke deh, masuk deh. Udah tik? Udah. Berarti tadi kepotong ya? Nggak tahu angkatnya gimana. Tadi kepotong, sorry. Tadi sampai mana Den? Di mana? Saat si Lisbon ditembak ya? Mati. Gimana tuh? Kalau menurutku, mending mati aja sekalian. Enggak, dia tuh kayak udah dibikin season 1 sampai season 2 itu. Dia tuh ada karakter Lisbon kan, kayak karakter Rakel kan. Kayak itu dari awal ketika dia ketemu profesor itu kayak mikir, kayak kita bakal mikir kayak ini apakah bakal jatuh cinta season 1 di cinta season 2 men. Akhirnya si Rakel ini jatuh cinta beneran, dan profesornya juga variabel yang enggak dia tebak-tebak, nggak dipikirin. Itu jadinya itu ada variabel pengganggu buat profesor. Mereka berdua jatuh cinta, men. Masa di season 3 dimatiin Rakel? Enggak. Tapi kan enggak, nyatanya kita enggak. Tapi menurutku malah bagusnya dimatiin karena kalau misalnya dilihat nih, kalau dilihat di season 1 sama season 2 itu Rakel dimatiin. Misalnya nggak ada Rakel ya, season 1 season 2 ada yang berhasil itu dia. Makasih Mas. Thank you ya, kita Gojek. Gojeknya paling tempatnya. Oke, menurutku nih ya dimatiin itu karena kita lihat aja deh cara realitinya. Season 1 sampai season 2. Season 1 sampai season 2 nih. Tanpa si Rakel, profesor itu udah jelas, semuanya itu udah jelas. Ininya gimana. Tapi kan memang udah jelas. Maksudnya kayak coba bayangin kalau di season 1 sampai season 2 udah ada Rakel di situ jadi pacarnya profesor. Ada Pak, jangan Rakel deh. Kalau profesor udah punya pacar di season 1 sampai season 2. Enggak mungkin bakal jalan juga. Enggak mungkin bakal jalan ya. Ya, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba profesor langsung punya pacar. Orang dia kalau saja kan di season 3 karena proses di season 3 kalau cinta itu merusak sebuah rencana besar. Di mana Berlin bawa Tatiana itu profesor malah besar. Nggak mungkin, ini rencana besar. Kalau misalnya si Tatiana itu disogok, kita akan hancur di sini. Ya makanya itu kan nggak mungkin lah profesor pacaran pas season 1-2, nggak mungkin lah. Makanya itu kan lebih baik emang gak ada Rakel, gak ada cinta di dalam sebuah perampokan, itu gak ada cinta. Ya aku memang gimana sih anjir. Denver sama Monica Gazambide karena ada cinta, si perampokan hampir gagal karena pistolnya udah diambil. Apa cinta itu emang sih cinta itu harus ada. Season 1 2 itu memang ada cinta. Tapi cintanya ya ada Monica. Ada Monica Gazambide sama Denver. Ada cinta Tokyo sama Rio. Itu cinta itu perusahaan di situ ya. Iya, perusahaan. Tapi aku tetap nggak setuju sih. Cuma kalau misalnya kita udah dituntut season 1, season 2, season 3, aku udah senang juga sama kita. Nggak mungkin
Untungnya memang Raquel dihidupin lagi, dan aku suka itu kayak dia tuh walaupun memang pengganggu, itu Nih, bayangin ada keajaiban. Maksudnya cinta itu pure. Iya aku tahu, bayangin kalau misalkan si Raquel emang dihidupin lagi, kepolisian udah dapat satu kepala otaknya, udah dapat setengah otaknya, otak perampokannya. Coba deh, ini kepolisian si Sierra nih, kan dia gak ikut protokol, dia bisa ngorek sekorek-koreknya si Sierra, ngorek si Raquel, susah dia ketangkep di kepolisian. Bayanginnya panjang jauh gitu, mending si Raquel mati sekalian. Gak tega gitu kayak, aduh, itu lebih damai daripada dikorek terus, ini semuanya mati. Aku percaya Raquel itu atas dasar cinta ya. Aku percaya Raquel itu gak bakal kayak gitu. Orang dia disuruh profesor untuk kasih tahu apa aja, dia nggak jawab. Karena tahu itu Suarez, itu udah dia rekan dekat, dia nggak mungkin nembak aku. Soalnya di matanya Raquel dia itu udah berkata Suarez gitu. Dia tuh kayak terus sampai Suarez itu kayak sampai gemeter. Kamu lihat kan pistolnya gemeter dia pistolnya gemeter. Dia coba kita nonton dikit aja. Dia pistolnya gemeter waktu si Raquel bilang Suarez. Tuh dia pistolnya gemeter, dia nggak mau, Suarez tuh nggak mau karena emang ada ikatan batin sama si Raquel. Dia udah lebih lama dia. Udah lama dia sama daripada si Sierra, dia udah lama banget sama si Raquel. Makanya itu dia tuh sampai kayak gini loh si Suarez itu. Makanya mending ya. Nah, lihat di matanya si Raquel itu berkata, kamu gak akan menghina aku. Mending Raquel mati sekalian. Karena apa? Si Suarez udah mulai dengerin si Sierra. Dan kita tahu protokol terakhirnya si Sierra itu ngomandanin simulasi eksekusi. Itu udah mulai terang. Gimana aku nggak kebayang di tempat seperti ini. Tapi cuma ini aku memang emosional ya. Aku masuk emosional terus kayak si Raquel ini mati, aku kayak mikir mati tapi ternyata dihidupin, aku seneng. Tapi apa ya? Aku percaya sama Raquel dulu kan, kayak dia tuh nggak bakal kasih tahu kayak gitu. Walaupun masih Sierra nih, walaupun dia tidak di season 1 itu terlihat tangguh, tapi lemah karena gara-gara cinta. Kamu tahu perkataan profesor sama si Raquel? Kenapa Sierra hubungin kamu? Karena kamu lemah. Ya itu episode dulu. Si Sierra bisa memainkan kartu sama si Raquel, bayangin nggak? Raquel, kamu ada di situ. Ya aku di sini. Itu Sierra bisa mainin kartunya dengan si Raquel, karena Sierra tahu dia gak bisa mainin kartu sama si profesor, pasti kalah si Sierra. Tapi kalau sama si Raquel yang lemah, dia bisa mainin kartunya. Terus dia bener, dia akan hancur dulu untuk sementara. Ya, bener. Si Sierra bisa mainin si Raquel. Bayangin kalau Raquel ini udah ketangkep sama Sierra, gampang mainin kartunya si Sierra ini. Dia lagian satu kepolisian atau satu akademi, soalnya kayak mereka itu tidak kenal dekat kan. Karena pertimbangan itu, si Raquel sebaiknya mati. Enggak, si Raquel sebaiknya mati karena di situ ada Sierra. Kecuali kalau misalnya di situ gak ada Sierra nih, ya kan dia nggak bisa main kartu, nggak sehebat yang lainnya kan main kartunya. Kecuali gak ada Sierra, aku oke aja. Raquel pasti, udahlah, Raquel paling bakal keep untuk diam. Tapi kalau ada Sierra, pemain kartunya, kalau misalnya nih dipancing lagi, bayangin ibumu, bayangin anakmu, itu kena semua. Udah otaknya itu udah diambil semua. Video tuh kayak Rio tuh juga kena. Si Sierra itu dia sampai backup sama Tokyo dulu. Itu juga aku nggak bisa pikir gimana. Nah ini kita bakal balikin lagi ke kalian. Menurutmu kalau yang udah nonton season 4 ya nggak usah komen lah ya. Iya. Season 3 ada yang knowledge-nya udah sampai season 3 terus kayak penasaran sempat nonton bareng kita aja. Jadi kayak kita mikir ini kan posisinya si Raquel ini memang hidup dia belum mati. Tapi kayak menurut kalian itu memang dia memang harus mati biar rencananya nggak bocor atau memang harus tetap hidup. Kalau aku milih harus mati. Kalau aku milih itu kayak itu udah emosional dari season 1 sampai season 3. Kalau aku mati karena di situ ada Sierra dan dia bisa mengulik segalanya. Kalau menurut kalian gimana? Bisa langsung tulis di kolom komentar, ya kan? Apa dimana nonton kan? Di kolom komentar. Tentang pendapat kalian, apakah Raquel harus dimatikan? Walaupun kita udah tahu di episode terakhir ya, di scene terakhir itu, Raquel masih hidup. Tapi
Tapi bagaimana kita bayangkan kalau misalkan Rakel mati? Nah, Apakah lebih baik? Ya kan? aku hidup lah pokoknya. Tapi kalau misalkan si Rakel hidup, apakah juga lebih baik? Nah, kan kita nggak tahu kan. Nah, kalau menurutku lebih baik Rakel mati. Meskipun endingnya di sini Manines membuat si Rakel tetap hidup. Oke, berarti kan ini kita bisa debat, kita bisa komunikasi, kita bisa saling share pendapat karena kita sama suka Money Heist ya. Karena ini lagi hype banget ya, dan alur ceritanya itu bagus juga tuh. Alur ceritanya bagus juga. Jadi jangan lupa selalu komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya. Langsung share aja, langsung di-share gitu. Buat kalian semua, ciptakan pertengkaran di kolom komentar ya. Jangan sampai kalian nggak bertengkar ya di kolom komentar. Saya akan like dan pin satu-satu. Pin itu harus satu atau bisa banyak? Ya pokoknya like aja. Kalian karena kita lagi baru nih, kayak kalian bikin kita gimana kan? Kasih saran juga ke kita. Kalau kalian nggak komen, berarti kalian nggak cinta Nairobi. Cinta Nairobi. Oke? Mungkin sekian aja. Oh, satu lagi, kita mau mengenang Nairobi. Oh iya. Nggak tahu dia bakal mati atau enggak, tapi aku mikir dia lanjut. Kita harus menundukkan cipta dulu sama detik-detik dan menyanyikan lagu Makina So Alfonso Bela ciao, bela ciao, bela ciao, ciao, ciao. Makina So Alfonso mati kameranya and cut. Miso Alfonso. Oh, bela ciao, 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 ciao.